Kami meminta, dari awal kita sudah sampaikan di Barreskrim, kita meminta kepada public figure yang kita sebutkan namanya untuk membantu. Hari ini kita mengumpulkan rekan-rekan media untuk menyampaikan pesan ke publik terkait dengan beberapa hari pemberitaan yang menurut sebagian orang cukup viral ya, terkait dengan pemberitaan beberapa public figure yang diduga itu salah satu keterlibatannya dengan Wahyu Kenzo. Maka dari itu perlu kami sampaikan terlebih dahulu terkait dengan narasi-narasi yang berkembang di publik yang lebih kepada individu-individu. Namun pada pokoknya adalah ini terkait dengan persoalan penegakan hukum yang saat ini dalam proses penyidikan di instansi kepolisian. Namun barang tentu untuk menyikapi itu, dan kami juga sekaligus klarifikasi dan menyikapi beberapa public figure yang menyampaikan klarifikasinya supaya ini pemberitaan berimbang kemudian menjadi faktual. Maka dari itu penting menurut kami untuk disampaikan terlebih dahulu hal-hal yang perlu kita sampaikan. Nanti rekan saya sedikit untuk menyampaikan itu. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman pers, wartawan kita. Ya, pada hari ini kami akan melakukan klarifikasi ya, dari Angel Law Firm, karena tadi disampaikan oleh rekan kami bahwa banyak berita-berita yang simpang siur ya. Karena kami anggap ini di luar tujuan kami yang pada mulanya sebenarnya kami menginginkan adanya nama-nama public figure yang tersebar ya ke teman-teman. Kami ingin mengingatkan bahwa ada aliran dana tindak pidana pencucian uang (TPPU). Oleh karena itu kami berharap dengan ada nama-nama tersebut nantinya ini jadi pembelajaran buat kita bersama supaya jangan sampai ada public figure yang lainnya atau orang yang bukan public figure juga ya menerima atau menempatkan atau transferan ya di luar yang bukan miliknya. Itu sebenarnya sudah tertera pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yaitu pasal 5 di mana kita mengetahui bahwa hukumannya adalah hukuman pidana penjara yaitu 5 tahun penjara dan denda bisa mencapai sekitar 5 miliar. Oleh karena itu kami berharap bahwa klarifikasi pada hari ini mengklirkan ya berita-berita yang kami kami lihat bahwa dan kami dengar ini tidak sesuai dengan yang kami sampaikan. Dan ini sekali lagi menjadi pembelajaran buat kita bersama ya dengan kasus yang kami tangani yaitu kasus ATG. Baik, saya akan bacakan perihal klarifikasi atas beredarnya pemberitaan para public figure yang diduga menerima hasil pencucian uang dari tersangka robot trading atau trade gold, yaitu tersangka yang sudah tersangka sekarang ya ada di Polres Semarang yaitu Wahyu Kenzo atau WK. Atas pemberitaan viral beberapa minggu ini di tanah air terkait dengan dugaan tindak pidana robot trading ATG yang diduga melibatkan 8 public figure, banyak informasi yang belum tersampaikan secara utuh sehingga menciptakan narasi pemberitaan yang berbeda-beda. Untuk itu kami atas nama kuasa hukum para korban menganggap perlu untuk menyampaikan beberapa hal, di antara lain yaitu satu, bahwa pada rentang waktu antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yaitu saudara WK atau Wahyu Kenzo menawarkan sebuah sistem produk keuangan investasi dan atau perdagangan berbasis elektronik kepada para korban investasi robot trading ATG dengan maksud agar dapat ikut serta menjadi bagian dari anggota atau member di jaringan networking kegiatan usaha investasi robot trading tersebut. Dua, bahwa dalam rangka melancarkan target usaha WK dengan kawan menjanjikan kepada para korban akan mendapatkan keuntungan yang tinggi dan konsisten sebesar 0,5% sampai dengan 3% per hari, sehingga para korban tertarik untuk berinvestasi dengan skema expert advisor atau robot trading tersebut. Tiga, bahwa dalam menjalankan aksinya WK dan kawan-kawan menggunakan badan hukum berupa perseroan terbatas atau PT yang diketahui sejak tahun 2015 sampai tahun 2022
terjadi perubahan Badan Hukum PT Sarana Digital Internasional atau SDI berubah menjadi PT Sarana Digital Future Internasional atau SDFI, dan PT Pansakai Berdikari Bersama atau PBB, PT Pantreas Teknologi Internasional atau PTI. 4. Bahwa WK dan kawan-kawan di setiap menjalankan aksinya menyampaikan sejumlah uang yang diinvestasikan para korban dikelola atau ditrading di luar negeri. Namun kenyataannya uang investasi para korban tersebut dikelola sendiri oleh WK dan kawan-kawan, dan keuntungan yang dijanjikan tidak ada sama sekali, hanya sebatas berupa angka saja di dalam sistem. 5. Bahwa setelah diketahui tahun 2021 kegiatan robot trading auto trade world atau ATG dan atau auto trade crypto atau ATC merupakan salah satu kegiatan usaha yang tidak memiliki izin yang jelas dari kementerian dan lembaga terkait di Indonesia untuk menjalankan usahanya, sehingga masuk dalam kategori platform investasi bodong yang berkedok robot trading dengan skema Ponzi yang tidak termasuk dalam komoditi perdagangan jangka panjang, sehingga para korban berinisiatif melakukan penarikan dana yang telah diinvestasikan. Namun sejak bulan Oktober tahun 2021 hingga saat ini para korban tidak dapat melakukan transaksi penarikan dana tersebut. 6. Bahwa dalam rangka menjalankan aktivitas usahanya, WK dan kawan dengan sengaja melakukan kegiatan-kegiatan promosi di media elektronik maupun fisik seperti business opportunity presentation, menggunakan jasa para public figure atau menggunakan orang-orang yang berpengaruh di Indonesia, diantaranya adalah inisial ya, RA atau Raffi Ahmad, AH Atta Dentar, Stephen William SW, Rian Eki Pradipta yaitu RE, dan Jutika J, dan ulama kita, guru kita juga yaitu Gus Miftah atau JM, dan dokter kita atau DT, dan Haji Faisal atau HF. Selanjutnya saya sarankan kepada rekan untuk membacakan. Betul. Baik, dari yang disampaikan oleh rekan saya terkait dengan peristiwa hukum ya, peristiwa hukum yang diduga dilakukan oleh TSKWK ini, sehingga melibatkan beberapa orang public figure, kemudian sehingga merugikan 800-an ya, atau bahkan lebih para korban di luar sana yang mengalami kerugian. Nah, ini sebetulnya adalah persoalan tindak pidana ya, yang dilakukan oleh seseorang untuk memperkaya diri dia sendiri dan atau orang lain. Namun pola-pola robot trading zaman kekinian, baik itu terkait dengan robot trading DNA Pro, kemudian robot trading Net89, hingga saat ini robot trading ATG, pola-pola melibatkan seorang public figure itu sering dilakukan dengan maksud dan tujuan adalah untuk meyakinkan masyarakat, khususnya para korban, agar mau berinvestasi di platform yang ia tawarkan. Nah, namun di beberapa pemberitaan yang kita dengar, memang ada beberapa perbedaan persepsi. Di antara lain adalah lebih kepada mengerucut kepada persoalan pribadi masing-masing public figure. Namun terkait dengan persoalan berkenaan dengan pokok perkara tindak pidana robot tradingnya, itu sangat jarang dipublikasi. Maka dari itu kami memahami dan kami menanggapinya dengan wajar, karena bagaimanapun juga penting juga untuk menjadi edukasi masyarakat, khususnya kawan-kawan media, untuk menyampaikan ke publik bahwa ke depan jangan sampai ada lagi public figure yang mudah untuk menerima ataupun melakukan kerjasama dengan suatu perusahaan yang kurang lebih itu terlihat tidak wajar. Karena bagaimanapun juga di Indonesia sudah mengatur terkait dengan tindak pidana itu. Maka dari itu bagi kami dan juga public figure di sana, kita harus bersama-sama untuk memperjuangkan terkait dengan kerugian para korban ini. Nah, namun dari beberapa yang disampaikan, peristiwa hukum yang disampaikan oleh rekan saya, maka kami menyimpulkan kualifikasi diantaranya. Pertama,
bahwa kami sebagai kuasa hukum para korban tidak ada niat jahat ataupun dengan sengaja menyerang kehormatan ataupun nama baik dari public figure tersebut. Sebaliknya kami meminta, dari awal kita sudah sampaikan di Barreskrim, kita meminta kepada public figure yang kita sebutkan namanya untuk membantu para korban dalam hal ini robot trading dan penyidik Barreskrim untuk mengungkapkan modus operandi ataupun modus niat jahat dari TSKWK dan kawan-kawan. Karena tren zaman sekarang public figure dilibatkan untuk memuluskan ataupun untuk mengelabui ataupun untuk membuat masyarakat percaya sehingga digunakan jasa-jasa public figure agar supaya masyarakat menjadi percaya dan akhirnya scam dan menjadi korban. Kemudian yang kedua, bahwa kami sejak awal tidak pernah menuduh atau memberikan informasi atau melaporkan informasi terkait dengan keberadaan public figure tersebut. Kami menyampaikan public figure tersebut merupakan bagian dari, dan kami tidak menyampaikan bahwa public figure tersebut bagian dari keterlibatan robot trading ATG. Jadi sejak awal kita sudah sampaikan ke publik bahwa kami tidak menyebut langsung public figure yang viral di media massa adalah terlibat dalam hal ini robot trading. Namun para public figure tersebut berdasarkan jejak digital dan informasi dari para korban yang disampaikan ke kami sebagai kuasa hukum, public figure tersebut sedikit banyak memiliki hubungan dengan Wahyu Kenzo dan kawan-kawan. Apakah itu hubungan pekerjaan, apakah itu hubungan pertemanan biasa, tetapi sedikit banyak berdasarkan jejak digital ataupun berdasarkan informasi dari para korban sebagai klien kami. Ada beberapa public figure ini termasuk dua klub sepak bola yang memiliki hubungan dengan Wahyu Kenzo. Nah, dalam hal makna hubungan ini bisa bervariatif, ada hubungan yang positif dan ada hubungan yang negatif. Namun apa yang kita sajikan adalah dalam hal ini hubungan yang berkenaan dengan kerjasama dalam bidang brand ambassador, dalam bidang kegiatan kemanusiaan yang berbentuk lelang. Kemudian yang ketiga, bahwa dengan keterlibatan para public figure tersebut, kami juga meyakini mereka kemungkinan besar tidak mengetahui sumber keuangan yang didapatkan dari WK dan kawan-kawan. Namun untuk transparansi dan penegakan hukum, kemudian asas keadilan bagi para korban, menurut kami sangat penting dan perlu untuk diklarifikasi agar tidak menimbulkan fitnah dan narasi-narasi yang negatif sehingga membuat masyarakat terpecah konsentrasinya. Kemudian yang keempat, bahwa kami sadar dan mengapresiasi dan mendukung penuh tujuan baik dari para public figure yang memanfaatkan hasil lelangnya untuk kepentingan kemanusiaan. Sebut saja seperti Gus Miftah, hasil lelang danponnya yang kita dapat informasi semalam bahwa itu digunakan untuk kepentingan kemanusiaan. Dan kita mendukung itu dan mengapresiasi. Kemudian sebut juga Dr. Tirta juga melelang sepeda motornya dan itu untuk kepentingan pandemi COVID. Yang kita dapat informasi lagi Haji Faisal yang dari hasil lelang bukunya dan untuk kepentingan Yayasan Gala. Nah, kepentingan sosial ini atau kemanusiaan ini kami mendukungnya. Namun terkait dengan proses aliran ini, kita menduga ini kan Wahyu Kenzo sudah ditetapkan sebagai tersangka. Barang tentu penyidik sudah menemukan 2 alat bukti cukup untuk menduga dia sebagai pelaku terkait dengan dugaan tindak pidana yang ia lakukan. Yang ia lakukan tentang tahun 2020 hingga tahun 2022, robot trading ini selalu menjadi permasalahan di negara ini sehingga menjadi viral. Nah, terkait dengan kerjasama Wahyu Kenzo dengan beberapa public figure atau ada hubungan dengan beberapa public figure itu terjadi rentang tahun 2021. Maknanya segala kegiatan usaha yang dilakukan oleh Wahyu Kenzo dalam rentang waktu tersebut
maka patut diduga uang yang ia gunakan adalah uang dari para korban. Maka dari itu kita sampaikan, kita tidak menuduh public figure itu menikmati ataupun bagian dari kejahatan robot trading. Tetapi kita menyampaikan ke publik dan juga kita menyampaikan ke instansi kepolisian bahwa Wahyu Kenzo menggunakan public figure ini untuk meluruskan atau mengelabui modus dari kejahatannya, agar maksud adalah supaya masyarakat terpengaruhi dan akhirnya join atau bergabung menjadi member robot trading ATG. Kemudian yang selanjutnya, kelima, bahwa kami berterima kasih kepada public figure yang telah memiliki rasa keprihatinan dan rasa empati terhadap musibah yang dialami para korban robot trading ATG. Yang kita dengar bahwa Gus Miftah kemarin, Ustadz kita menyampaikan beliau perhatian terhadap para korban yang mengalami scam penipuan yang dilakukan oleh diduga sebagai WK ini. Namun barang tentu keperhatian itu kita mengapresiasi. Kita juga berharap public figure yang 8 orang ini dan juga 2 klub sepak bola ini agar supaya membantu para korban dan juga para penyidik untuk mengungkapkan peristiwa ini. Persoalan terkait dengan keterlibatan mereka atau tidak hanya nanti dilihat mensranya, adakah niat jahatnya ataukah apakah dia tahu atau tidak. Kalaupun itu tidak tahu, maka hemat kita bantu penyidik, kemudian bantu para korban untuk membongkar skenario yang dilakukan oleh TSKWK agar ini diperkuat sehingga penyidik dan jaksa melimpahkan ke pengadilan dan confident dengan P21 hingga ini menjadi persoalan hukum di pengadilan, dan akhirnya kita berharap semua kerugian itu akan dikembalikan ke para korban berdasarkan putusan pengadilan yang inkrah. Kemudian yang keenam, bahwa dengan beredarnya pemberitaan di publik seolah-olah publik figur tersebut bersalah, kami meyakini tetap mengedepankan azas praduga tidak bersalah. Untuk itu kami sebagai kuasa hukum para korban menyampaikan kepada 8 orang public figure secara terbuka dalam hal hari baik dan bulan baik ini, apalagi 10 hari menjelang berakhirnya bulan suci Ramadan dan juga akan menjelang 1 Syawal, hari raya Idul Fitri, maka tegas kita bilang kita terkait dengan individu-individu ini tidak ada persoalan sama sekali. Namun kita menyadari narasi pemberitaan lebih kepada individu-individu mereka. Maka berdasarkan yang kita sampaikan hari ini, saya secara pribadi dan juga mewakili MZ Time Partner, kita meminta klarifikasi dan meminta maaf kepada public figure jikalau dia merasa tidak terima terkait dengan pemberitaan narasi di luar sana. Namun kami sebagai kuasa hukum tetap berdasarkan undang-undang advokat tetap memperjuangkan hak-hak para korban, diantaranya adalah memperjuangkan pengembalian kerugian para korban. Salah satu yang kami perjuangkan adalah menyelusuri semua aset-aset Wahyu Kenzo yang diduga melibatkan beberapa orang dan juga diduga dicucikan untuk membeli aset-aset yang baik bergerak maupun tidak bergerak. Itu sebetulnya pokok tracing yang ingin kita sampaikan. Jadi kita harus lebih konsentrasi terkait dengan penegakan hukum dan pengembalian kerugian para korban dan tidak terjebak dengan narasi individu yang merasa sehingga menjadi persoalan baru di negara ini. Terakhir, bahwa kami berharap setelah klarifikasi ini dapat menyelesaikan dan mencairkan permasalahan, dan kami berharap dapat bersama-sama antara kami dan 8 public figure tersebut untuk membantu para korban dan berkonsentrasi mengembalikan hak-hak kerugian para korban. Baik, itu yang mungkin saya bisa sampaikan.